Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan. Masya Allah. Di video kali ini yang pertama aku kerjain yaitu mau mencuci baju ya teman-teman. Hari ini tuh ada jadwal cuci baju. Jadi aku kalau misalkan nyuci baju itu sekitarannya 2 hari sekali. Kadang juga sehari sekali ya, tergantung sama banyaknya cucian. Apalagi sekarang kan anak aku ini udah berangkat ngaji, jadi cuciannya itu nambah ya teman-teman. Dan sekarang ini kita lagi mau keluar ya teman-teman, mau belanja ke tukang sayur. Ini tuh di pagi hari, alhamdulillahnya cuacanya itu agak sedikit mendung, tapi ya kadang panas, kadang mendung gitu. Kita jalan aja ke tempat tukang sayurnya karena emang nggak terlalu jauh. Di sini anak aku yang kecil itu dia pengen jalan, nggak mau digendong, tapi tetap aku perhatiin ya teman-teman, aku awasin biar jalannya itu nggak selantar seluntur gitu. Karena di sini lumayan juga motor lewat lalu lalang ya, tapi emang nggak yang banyak banget, paling cuma 1-2 gitu doang. Dan di sini kita udah pulang ya teman-teman. Jadi tadi tuh sempat ketunda buat anak aku ini ngajak main, terus juga aku ditunda itu anak aku pingin ditemenin, pokoknya macam-macam lah ya, karena nggak bisa langsung ngerjain pekerjaan, jadi ya udah ditunda dulu sampai akhirnya cucian aku udah kelar ya teman-teman. Jadi ini tinggal aku jemurin aja di depan seperti biasa. Masya Allah, hari ini tuh agak mendung, tapi ya kadang panas, kadang mendung gitu ya, seperti yang aku bilang tadi. Dan di sini aku mau bongkar belanjaan aku ya teman-teman, yang udah tadi aku beli di tukang sayur. Jadi ada apa aja, ada jagung, ada telur puyuh, terus juga ada tahu, sama ada daun jeruk dan perbumbuan lainnya. Perbumbuan lainnya cuma kayak kunyit bubuk sama ketumbar bubuk. Terus di situ juga ada santan kara ya teman-teman. Masya Allah banget, santan kara di tempat aku ini sudah mencapai di harga 8.000 ya teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana nih harga santan kara? Sebenarnya ada yang santan bubuk, cuma aku belum pernah coba, jadi kayak ragu gitu sama rasanya. Jadi aku masih tetap pakai santan kara ya teman-teman, walaupun harganya itu sudah mencapai di 8.000 untuk satu piecesnya. Dulu tuh aku masih ingat banget ya, awal-awal santan kara itu keluar harganya itu sekitaran 3.000 sampai 3.500 kalau nggak salah, apa bisa lebih murah ya teman-teman, nggak tahu. Pokoknya pas pertama aku beli itu sekitaran ya 3.000-an gitu, dan sampai sekarang naiknya sampai sekitaran berapa ya, bisa dibilang 5.000-an lebih ya teman-teman. Nggak nyangka banget sampai naiknya segitu banyak, segitu gedenya ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kebutuhan kita ya, kita mau pakai ya mau nggak mau harus dibeli ya teman-teman. Tapi emang juga santan kara ini lagi bener-bener langka katanya, makanya harganya itu mahal. Dan di sini lanjut, aku tadi lagi ulek bumbu, terus keingetan aku mau nyambi buat ngegoreng ya teman-teman. Karena kalau misalkan nggak disambi-sambi itu bakalan lama ngerjain pekerjaan lainnya. Jadi ini sambil ngulek sambil ngegoreng. Terus ini tuh minyaknya udah agak kepanasan, aku baru masukin tahu. Nah tahunya ini aku beli di harga 3.000, udah dapat sebanyak ini nggak aku semuain ya teman-teman, aku cuma pakai setengah karena kalau dipakai semua itu bakalan nggak habis ya teman-teman. Jadi daripada mubazir, mending aku pakai setengah, habis itu sisanya itu aku taruh di kulkas ya. Dan di sini lanjut, aku mau iris atau mau potong si jagungnya. Sebenarnya aku ini kayak salah langkah gitu loh teman-teman. Harusnya itu awalnya aku iris jagung atau goreng tahu, baru deh aku ngulek. Jadi ini tuh kayak apa ya, bisa dibilang kerjaan 2 kali lah gitu ya teman-teman. Karena kan aku ngulek dulu baru ngerjain pekerjaan yang lain. Harusnya kan bisa ya disambi, misalkan kalau misalkan aku lagi goreng tahu terus aku bikin untuk
bakwan jagung ini. Jadi ini tuh kalau udah kelar aku lah bisa langsung ngegoreng si bakwan jagung ini, terus habis itu aku bisa nyambi buat ngulek. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena udah terlanjur juga. Dan di sini aku mau ngelihat anak-anak aku ya anteng apa enggak, dan ternyata anteng. Tadi tuh sebenarnya mereka habis mainan yang di pojokan itu. Kalian bisa lihat emang nggak berantakan kelihatannya karena ketutupan karpet yang warna bulu-bulu yang warna abu-abu itu ya. Padahal di bawahnya itu berantakan banget, masya Allah. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, mumpung anak aku ini lagi pada anteng, karena biasanya tuh pada ngintil ke dapur. Jadi ini aku mau ngelanjutin masakan aku yang belum kelar ya tadi ya teman-teman. Yang pertama di sini aku mau tumis perbumbuan yang udah aku ulek tadi. Ternyata minyaknya itu kurang ya, karena aku naruhnya itu sedikit. Pas aku tuang lagi malah kebanyakan, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan di sini lanjut kasih daun jeruk. Tadi tuh bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk sama kunyit bubuk, udah kayak gitu aja. Habis itu lanjut ini masukin telur puyuh sama tahu, dan airnya udah mendidih langsung masukin santannya ya teman-teman. Jadi ini tuh opor tahu telur puyuh. Ini tuh kesukaan anak aku banget. Kemarin tuh pas bulan puasa aku bikin kayak gini kan, karena bulan puasa tuh nggak bisa nyobain ya. Ternyata anak aku tuh lahap banget. Pas buka puasa aku cobain, ternyata emang seenak itu. Dan di sini aku nggak tahu ya santan pecah tuh kayak gimana. Yang aku tahu masakan aku ya udah matang gitu, dan rasanya juga enak. Jadi selama aku masak nih, kalau masak persantanan gitu yang ada santan-santannya, aku nggak tahu gimana caranya membedakan santan pecah atau enggak ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku udah panasin minyak. Cuma emang kebiasaan aku tuh kalau naruh apa-apa kadang minyaknya udah panas banget, kadang belum panas pun udah aku taruh ya. Ini aku lagi ngegoreng bakwannya, dan ternyata anak aku yang kedua ini udah bosen. Dia tuh mau digendong nyamperin aku ke dapur, jadi ya udah ini aku gendong aja. Dan ini aku ajak keluar soalnya kan nunggu gorengan ini agak lumayan lama ya teman-teman. Dan di sini udah matang, udah aku angkat. Lanjut untuk ngerjain selanjutnya, aku udah suapin anak-anak aku, dan aku juga udah makan. Terus juga udah beberes di area dapur. Cuma emang gak aku record ya teman-teman, karena riweuh aku sambil gendong anak aku. Jadi ya udah kata aku nggak usah di record lah, ribet gitu kan ngelihatnya. Akunya juga udah gerah banget. Jadi ini lanjut, ini tuh udah sekitaran ya jam 1:30-an. Anak-anak aku ini nggak mau tidur, jadi ya udah mereka pada ngintil aja, padahal aku cuma nyapu doang. Dan sampai di akhirnya anak aku mau ngaji ya, mau berangkat ngaji. Jadi ini aku mau siapin anak aku yang pertama. Ini pakai sunscreen dulu ya teman-teman, seperti biasa, karena berangkat ngajinya itu masih sekitaran jam 3:30. Karena mataharinya itu masih menyorot ya teman-teman. Walaupun emang nggak terlalu panas, tapi tetap harus pakai sunscreen karena buat memproteksi kulit biar nggak belang dan gosong gitulah intinya. Di sini ya kita udah siap-siap, udah berangkat. Ini anak-anak aku lagi pada jalan karena emang nggak terlalu jauh juga untuk ke tempat ngaji. Ini bareng sama teman atau anak tetangga aku. Dan anak aku yang kedua ini seperti biasa ya, dia tuh pengennya jalan karena udah bisa jalan mungkin ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia lagi capek, dia nggak mau jalan, maunya digendong. Oke deh, segitu aja videoku kali ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum.